العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan, kamu kembali. Pada ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya sebagai hujah atas wujud dan kekuasaannya, sebagai dalil bahwa dia adalah pencipta dan mengendalikan hambanya. Kaifa takfuruna billahi, yakni bagaimana kalian semua bisa mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kalian bisa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, yakni sebelumnya kalian tidak ada, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menjadi ada. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran Surat At-Tur ayat 35-36. Ibnu Abbas mengatakan, kuntum amwata fa ahyakum, yakni kematian kalian ketika masih berada dalam tulang rusuk ayah kalian. Saat itu belum terjadi apapun sehingga kalian diciptakan. Kemudian setelah diciptakan, kalian benar-benar dimatikan. Setelah itu kalian akan dihidupkan pada saat hari kebangkitan. Ayat ini sama dengan ayat mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Quran Surat Al-Ghafir ayat 11. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang surat Al-Ghafir ayat 11 di atas, yakni ketika kalian masih menjadi tanah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, maka itu adalah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian dengan menciptakan kalian. Itulah yang disebut kehidupan. Setelah itu Allah akan mematikan kalian sehingga kalian kembali kepada tanah. Dan ini adalah kematian yang kedua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian pada hari kiamat. Dan inilah kehidupan yang kedua. 2 kematian dan 2 kehidupan ini sama dengan yang disebutkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Huwa
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ke-29, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil penciptaan mereka, apa yang mereka lihat pada diri mereka sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil lain, yaitu penciptaan langit dan bumi dengan firman-Nya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit, yakni bermaksud menuju langit. Al-istiwa di sini mencakup makna al-qasdu, bermaksud. Dan al-ila fasawahunna, yakni menciptakan 7 langit, dan Allah Maha mengetahui atas semua yang diciptakannya. Sebagaimana firman-Nya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Hal ini juga dikupas dalam Surat Fussilat ayat 9, yaitu katakanlah sesungguhnya patutkah kamu fakir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian, itulah Tuhan semesta alam. Ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian menciptakan 7 langit. Penciptaan tersebut dimulai dengan membuat bagian bawah, kemudian bagian atasnya. Demikian yang diuraikan oleh para ahli tafsir, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Quran Surat An-Naziat ayat 27-30. Jadi bumi itu bulat atau datar. Kalau kita membahas tentang bumi, panjang mangki. Soalnya bukunya beda lagi. Nah, ada buku tentang isi bumi. Tapi belum aku bahas juga. Nanti deh. Makanya kalau ngebahas itu satu-satu, kalau dibahasnya itu nggak kelar-kelar. Skip. Itu tuh tentang bumi ini. Ini tentang apa judulnya? Sebelum bumi diciptakan dan lain sebagainya, ada di situ. Ini beda lagi bukunya. Disebutkan bahwa kata kemudian pada ayat tersebut bukan berarti mengatafkan pekerjaan, akan tetapi kata kemudian pada ayat tersebut mengatafkan penceritaan saja. Seperti ungkapan yang terdapat pada sebuah syair, katakan bagi siapa dia memimpin, kemudian ayahnya yang memimpin, kemudian kakeknya yang memimpin sebelumnya.
Satu pendapat mengatakan bahwa proses penghamparan bumi dilakukan setelah selesai penciptaan bumi dan langit. Seperti diriwayatkan oleh Abu Thalhah dari Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Dialah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya." Mujahid mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi sebelum langit. Ketika menciptakan bumi, timbullah sekumpulan asap. Sophie. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran Surat Fussilat ayat 11. Jadi Mujahid mengatakan 7 lapis langit di atas dan 7 lapis bumi di bawah. Ayat ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan lebih dahulu sebelum langit. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dan 2 masa?" Quran Surat Fussilat ayat 9. Saya tidak menemukan perbedaan pendapat dalam hal ini kecuali pendapat yang dikutip oleh Ibnu Jarir dari Qatadah yang menganggap bahwa langit diciptakan lebih dahulu sebelum bumi. Sedangkan Qurtubi menyatakan tawakuf untuk mentafsirkan ayat 27 sampai 30 surat An-Naziat. Jadi mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu sebelum langit. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal ini. Maka dia menjawab bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu sebelum langit, sedangkan proses penghamparan bumi terjadi setelah bumi dan langit selesai diciptakan. Baik ulama salaf ataupun ulama khalaf mengatakan hal yang sama, kecuali satu seperti yang kami sebutkan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah menyinggung penafsirannya. Dalam surat An-Naziat, kesimpulannya bahwa proses penghamparan tersebut ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, yaitu Ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Quran Surat An-Naziat ayat 31-32, yakni penghamparan bumi itu dilakukan dengan keluarnya apa yang ada di dalamnya sehingga menyempurnakan penciptaan bumi dan menyempurnakan penciptaan langit sekaligus. Bumi dengan berbagai rupa, warna, dan jenis serta bentuk yang berbeda. Demikian halnya dengan langit. Muncullah bintang, rasi, dan berbagai isi langit. Wallahu a'lam bishawab. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Sedangkan bumi bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
30, Allah Subhanahu wa taala memberikan ucapan selamat kepada Bani Adam dengan menyebutkan namanya di tempat tertinggi sebelum mereka diciptakan, yaitu dengan firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikat, yakni ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, dan ceritakanlah hal itu kepada kaummu, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni kaum yang saling menggantikan satu sama lain dari generasi ke generasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka. Quran Surat Yunus ayat 14. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 60. Aduh. Pada ayat tersebut tidak hanya terbatas pada pengertian bahwa hanya ada yang menjadi pemimpin seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Jika hanya Adam, maka mengapa para malaikat mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, yakni maka sesungguhnya manusia sejenis mereka akan melakukan kerusakan karena memahami karakteristik manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia menciptakan sifat manusia ini dari tanah liat kering. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia menciptakan sifat manusia ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Atau malaikat memahami dari kata khalifah bahwa kelompok ini yang akan berbuat zalim dan juga menghalangi dari hal-hal haram dan dosa. Demikian pendapat Al-Qurtubi. Atau mereka memahaminya dengan mengkiaskannya kepada kelompok sebelumnya, seperti yang akan kami sebutkan di depan tentang pendapat-pendapat para ulama tafsir. Ucapan malaikat tersebut bukan berarti penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula terdorong oleh rasa iri atau dengki kepada Bani Adam, seperti anggapan beberapa ahli tafsir. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati malaikat bahwa mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Mereka tidak pernah mempertanyakan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, ketika Allah memberitahukan mereka bahwa Dia akan menciptakan makhluk di muka bumi, dan sebelumnya telah mereka ketahui makhluk ini akan membuat kerusakan, maka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Beram. Pertanyaan tersebut lebih kepada meminta penjelasan dan menyelidiki hikmah penciptaannya. Dengan kata lain, mereka berkata, wahai Tuhan kami, apa hikmah dari penciptaan makhluk ini? Padahal sebagian mereka akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Apabila yang kau maksud adalah hamba-hambamu, maka kami bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau.
Dan mengapa tidak membuat kami merasa cukup? Enggak, di grup lagi rame katanya ada ofisi disawer sama spender tapi diamannya diaman ilegal kayak gitu. Lagi rame itu pada typing. Ya Allah, katanya 2 bulan ini aku dapat 200 diamond doang. Ternyata yang dikirim ke aku diamond ilegal kayak gitu. Makanya aku sambil lihat grup ini manajemen rame itu katanya disawer sama diamond ilegal sama spendernya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa tidak membuat kami merasa cukup? Maka Allah berfirman untuk menjawab mereka, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yakni aku maha mengetahui kemaslahatan yang akan timbul dari penciptaan makhluk ini daripada kerusakan seperti yang kalian sebutkan. Sesungguhnya aku akan menjadikan para nabi dan dari kelompok mereka. Aku akan mengutus rasul dari kalangan mereka. Di antara mereka juga akan ada kaum sidikun, suhada, salihin, hamba-hamba yang juhud, para wali yang berbakti, orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku. Para alim ulama yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang khusyuk dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengikuti rasul-rasulnya. Satu pendapat mengatakan bahwa makna ayat sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yakni sesungguhnya aku mempunyai hikmah dalam penciptaan mereka dan kalian tidak tahu kayak gitu. Kalian tuh nggak tahu kalau aku tuh maha tahu segalanya. Aku menciptakan manusia itu karena aku bakalan tahu kayak gitu kedepannya kayak gimana kayak gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa ungkapan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan malaikat. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yakni mengetahui keberadaan iblis di antara kalian dan sifat mereka khalifah itu tidak hanya seperti yang kalian sebutkan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pernyataan para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Di muka bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Menunjukkan permintaan mereka agar mereka yang tinggal di bumi sebagai pengganti anak Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kayak dulu aku pernah ngebahas ini ya. Yakni mengetahui bahwa menetapnya kalian di langit lebih baik dan lebih cocok. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ar-Razi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat para ahli tafsir dalam tafsirnya As-Saddi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan malaikat berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malaikat berkata, wahai Tuhan kami, apa yang akan diperbuat oleh khalifah itu? Allah berfirman, dia akan melahirkan keturunan yang melakukan kerusakan di bumi dan berbuat hasad dan saling membunuh satu sama lain. Ibnu Jarir mengatakan sesungguhnya makna al-khilafah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penggantian generasinya dari waktu ke waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diungkapkan oleh khalafah pulanan, artinya si fulan, menggantikan si fulan dalam urusan ini, seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Quran Surat Yunus ayat 14. Oleh karena itu, seorang pemimpin disebut khalifah karena dia yang menggantikan posisi pemimpin sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya yang pertama kali menghuni bumi adalah jin. Waduh, kok dikik padahal mau aku balas komennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa penghuni pertama itu di muka bumi itu adalah jin. Mereka melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling membunuh satu sama lain. Ibnu Abbas mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis kepada mereka. Iblis memerangi semua bangsa jin tersebut sehingga di antara mereka ada yang bersembunyi di lautan dan puncak gunung. Setelah itu diciptakanlah Adam yang kemudian ditempatkan di bumi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Hasan mengatakan, sesungguhnya bangsa jin suka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa hal itu akan terjadi. Maka malaikat pun berkata sesuai dengan apa yang mereka ketahui itu. Qatadah mengatakan, firman Allah yang berbunyi, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, yakni Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa jika makhluk itu diciptakan maka dia akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ibnu Jarir mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa apa yang dikatakan malaikat itu disebabkan karena Allah memberikan izin kepada mereka untuk bertanya tentang hal itu. Itu pun setelah mereka diberitahu tentang keadaan anak Adam. Maka para malaikat pun bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mereka akan berbuat maksiat kepada engkau, padahal engkau yang menciptakan mereka. Sehingga Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yakni bahwa itu merupakan keadaan mereka, dan apabila kalian tidak taat sebagai makhluk, sebagai malaikat, mengatakan hal itu sebagai bentuk permintaan agar Allah memberikan pengarahan atas apa yang tidak mereka ketahui, seolah-olah mereka berkata, ya Tuhan kami, beritahukanlah kepada kami berkenaan dengan ucapan malaikat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, padahal kami senantiasa bertasbih dan dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Qatadah mengatakan tasbih dan penyucian itu adalah salat. As-Sadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas maksudnya adalah mendirikan salat bagimu. Mujahid mengatakan maksudnya adalah mengagungkan dan memuliakan engkau. Diriwayatkan dari Abu Dar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ucapan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, yaitu ucapan yang dipilih oleh Allah untuk para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dzar Al-Ghifari. Itu ucapan yang paling Ucapan yang paling utama. Dan diriwayatkan juga bahwa pada malam Isra, Rasulullah SAW mendengar suara tasbih di langit yang tinggi. Subhanallah, subhanal aliyul ala, subhanal wa ta'ala, subhanal aliyu ala, subhana wa ta'ala, subhana aliyu ala, subhana wa ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi dari Abdurrahman bin Qard. Imam Al-Qurtubi
menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa harus ada yang menjadi khalifah di antara manusia. Tujuannya untuk menjadi penengah atas apa yang diperselisihkan oleh manusia itu sendiri, memutuskan pertentangan di antara mereka, menolong orang yang terzalimi, menegakkan hukum, dan mencegah perbuatan buruk dan keji, serta berbagai hal penting yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Apabila sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya hal itu, maka hal itu juga hukumnya menjadi wajib. Kepemimpinan hukumnya wajib seperti diungkapkan oleh sebagian ahlu sunnah berkenaan dengan Abu Bakar, atau dengan isyarat yang diungkapkan sebagian ulama lainnya, atau dengan ijma lembaga yang berwenang tentang hukum untuk menetapkan satu pimpinan. Wallahu alam bishawab. Pemimpin itu harus seorang laki-laki, merdeka, baligh, berakal, muslim, adil, mujtahid, luas pandangan, sehat jasmaninya, memiliki pengetahuan. Tidak disyaratkan maksum dari kesalahan dan lupa. Bagaimana jika pemimpin itu fasik? Apakah harus diasingkan? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan harus diasingkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kecuali apabila kalian melihat dia kufur terang-terangan di hadapan kalian serta ada buktinya. Adanya dualisme kepemimpinan atau melebihi dari dua di bumi, maka ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi kalian yang sudah dalam keadaan bersatu, sedangkan dia hendak membuat perpecahan di antara kalian, maka perangilah dia siapapun itu. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke. Ayat 31 sama 32. Ini merupakan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Adam dibandingkan dengan para malaikat, yaitu dengan memberitahukan pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat sebagai sesuatu kelebihan bagi Adam. Penjelasan ini disampaikan kepada mereka setelah mereka bersujud kepada Adam, sedangkan susunan ayat yang mendahulukan ini merupakan pemisah yang berhubungan dengan kedudukan karena ketidaktahuan malaikat atas hikmah penciptaan makhluk yang bernama khalifah ini. Ketika mereka bertanya tentang hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga kedudukan mulia ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kemuliaan Adam alaihissalam atas kelebihan yang diberikan kepadanya, yaitu ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. As-Sadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Dia mengajarkan kepada Adam
nama-nama benda seluruhnya, yakni Allah mengajarkan nama-nama anaknya satu persatu, hewan-hewan seperti himar, keldai, jamal unta, paras kuda, dan sebagainya. Jadi Allah itu ngajarin Nabi Adam alaihissalam himar itu keldai ya, himar keldai, jamal unta, faras kuda, dan lain sebagainya. Terus ada hak meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, yakni nama-nama yang diketahui oleh manusia seperti manusia, hewan, langit, dataran, lautan, kuda, keldai, dan lain sebagainya. Ya, kamu Jamal. Kamu Zamal. Mujahid mengatakan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, yakni Allah mengajarkan nama-nama seperti setiap nama hewan melata, berarti kamu bilang ke teman kamu, Jamal, berarti arti nama kamu itu unta, kayak gitu. Berarti kamu unta Jamal gitu. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama seperti setiap nama hewan melata, setiap burung, dan nama-nama setiap sesuatu yang lain sebagainya. Buas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan ulama salaf lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan setiap nama sesuatu kepada Adam. Yang sahih adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go buas go. Tinggal 10 menit lagi, starku masih nge-lag. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama setiap sesuatu mulai dari zatnya, sifatnya, dan berbagai karakternya. Oleh karena itu, Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat, lalu semuanya berkata, seandainya kita bisa memohon syafaat Allah Subhanahu wa taala melalui Adam alaihissalam, maka semuanya berkata, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri, disujudkan olehnya, menciptakan engkau dengan tangannya sendiri, disujudkan olehnya malaikat kepada engkau, dan mengajarkan engkau nama-nama setiap sesuatu. Maka berikanlah syafaat bagi kami sehingga kami dapat beristirahat dari tempat kami ini. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan setiap nama-nama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah berfirman, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, yakni nama-nama tersebut, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan dan Qatadah, mereka berdua mengatakan Allah mengajarkan kepada Adam setiap nama sesuatu dan diserahkan kepadanya satu persatu dari umat. Jika kamu memang orang-orang yang benar,
yakni sesungguhnya aku tidak menciptakan satu makhluk kecuali kalian para malaikat lebih mengetahuinya. Maka beritahukan kepadaku nama-nama semua itu jika kamu memang orang-orang yang benar bahwa Bani Adam melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Dan mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penyucian dan tasbih ini dari malaikat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengakuan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui sesuatu kecuali sebagai pengakuan, kecuali yang dikehendaki olehnya. Oleh karena itu, mereka mengatakan, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Gelap-gelapan nggak apa-apa ya. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yakni Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan setiap larangan yang dikehendakinya. Pasti terdapat hikmah dalam semua itu disertai dengan keadilan yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 33 menunjukkan keutamaan Adam alaihissalam daripada malaikat dalam hal tersebut, dalam hal penyebutan nama-nama tersebut dan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Quran surat Toha ayat 7. Dan sebagaimana kabar yang disampaikan Allah melalui burung hudud kepada Nabi Sulaiman, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu katakan. Quran surat An-Naml ayat 25. Alhamdulillah, kabar baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang mereka nyatakan, yaitu ucapan. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Dan yang mereka sembunyikan itu ucapan malaikat. Dan yang mereka sembunyikan itu yaitu ucapan malaikat. Allah tidak pernah menciptakan satu makhluk yang lebih mengetahui dan lebih mulia dari kami, sehingga akhirnya mereka mengakui bahwa Adam memiliki keistimewaan dan keutamaan karena ilmu dan kemuliaannya. Ibnu Jarir mengatakan, dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, yaitu bahwa makna ayat aku mengetahui apa yang kamu lahirkan, maksudnya aku mengetahui dengan ilmuku segala rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu ucapkan serta yang kamu simpan dan sembunyikan di dalam diri kalian. Maka tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dariku.
baik yang kalian sembunyikan atau yang kalian perlihatkan. Yang diperlihatkan adalah ucapan malaikat, yaitu ucapan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Dan yang tersembunyi adalah apa-apa yang disembunyikan oleh iblis sebelum dia menyangkal perintah Allah karena takabur hingga tidak mau taat kepadanya. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان minal kafirin. Dialah Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Makasih Bang Jas. Ini merupakan kelompok yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam sebagai karunia yang agung bagi keturunannya, yaitu dengan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Cukup banyak hadis yang menguatkan hal ini, seperti hadis tentang syafaat yang telah kami sebutkan, dan juga hadis Nabi Musa alaihissalam. Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah membuat kami dan dirinya sendiri dikeluarkan dari surga. Ketika bertemu Musa berkata, engkaulah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri dan ditiupkan ruhnya, serta yang diperintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Hadis selengkapnya akan kami sebutkan kemudian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka perintah tersebut berlaku juga untuk iblis. Karena meskipun iblis tidak diciptakan dari unsur yang sama dengan malaikat, mereka makhluk yang memiliki kemiripan dan mereka berbuat hal yang sama dengan malaikat. Oleh karena itu, iblis juga terkena oleh perintah tersebut. Tawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebelum iblis melakukan maksiat terbesarnya, dia termasuk golongan malaikat, namanya Azazil. Dia juga termasuk makhluk yang menduduki bumi. Dia termasuk golongan malaikat yang sangat ulet,
Satu kelompok dari mereka disebut jin. Sa'id bin Musayyab mengatakan iblis adalah pemimpin para malaikat di langit dan di bumi. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan sedikit pun iblis bukan sebagian dari malaikat. Dia murni golongan jin. Sanad riwayat ini sahih dari Al-Hasan. Sahar bin Hausab mengatakan iblis adalah golongan jin yang disingkirkan oleh malaikat. Sebagian malaikat ada yang menahannya dan membawanya kembali ke langit. Habis dia dari kemarin spal mulu kan gak jelas, aku aja gak pakai gamis. Boloho. Tadi itu juga tadi juga yang spill alat elektronik juga kebenet kan. Diriwayatkan juga dari Sa'ad bin Mas'ud, dia berkata, malaikat memerangi golongan jin, kemudian dalam peperangan itu iblis yang masih kecil tertawan oleh malaikat, sehingga dia dibawa dan ikut beribadah bersama dengan malaikat. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, para malaikat sujud sedangkan iblis menolaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali iblis dia adalah dari golongan jin. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Abu Ja'far mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Yakni termasuk golongan yang berbuat maksiat. Qatadah mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, yakni ketaatan mereka bagi Allah, dan sujudlah untuk Adam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dengan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Sebagian orang menyebutkan bahwa orang yang dimaksud sujud dalam ayat tersebut adalah ucapan selamat dan penghormatan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya menghormati kepada Yusuf alaihissalam. Quran surat Yusuf ayat 100. Jadi sujud penghormatan itu disyariatkan bagi umat-umat sebelum kita, tetapi itu telah dihapuskan bagi kita. Muaz berkata kepada Rasulullah SAW, aku mendatangi kota Syam dan menyaksikan orang-orang di sana sujud kepada para pemimpin dan para ulama. Maka sesungguhnya engkau lebih berhak mendapatkan sujudnya manusia. Maka beliau bersabda, tidak, seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka aku akan memerintahkan istri agar sujud kepada suaminya. Karena begitu besar hak suami atas dirinya. Hadis ini ditarjih oleh Ar-Razi. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa sujud tersebut ditujukan kepada Allah, sedangkan Adam menjadi kiblatnya, yang jelas pendapat pertama yang lebih bisa diterima. Bahwa sujud yang ditujukan kepada Adam adalah bentuk penghormatan, pengagungan, penghargaan, dan ucapan selamat. Dan itu juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya.
Ar-Razi menguatkan pendapat ini di dalam tafsirnya, tetapi kemudian dinilai lemah oleh yang menyangkalnya. Alasan Ar-Razi bahwa jika menjadi kiblat saja itu tidak menunjukkan arti kemuliaan baginya. Dan alasan lainnya bahwa maksud dari sujud itu adalah tunduk, bukan berarti meletakkan dahi pada bumi. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Yakni iblis musuh Allah, iri dan dengki kepada Adam alaihissalam atas kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, aku diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Permulaan dosa adalah takabur. Musuh Allah itu merasa takabur sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Dalam hadis sahih disebutkan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat takabur walaupun sebesar biji sawit. Dalam hati iblis tersimpan benih takabur, kekufuran, dan penentangan yang akhirnya menjadikan dia diusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat dan dari hadapan Allah yang Maha Suci. Karena dia tidak patuh, maka iblis menjadi golongan kafir. Seperti pada ayat yang lainnya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 43. Dan ayat yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim, menurut Ibnu Faurak, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kekufuran. Pendapat ini ditarjih oleh Al-Qurtubi. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan dan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekatin pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, surga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagaimana kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ayat ke-35 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan sebagai pemberitahuan atas kehormatan yang diberikan kepada Adam alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan Adam untuk tinggal di dalam surga dan memakan apa saja yang dikehendakinya. Terdapat perbedaan pendapat tentang surga yang ditempatin oleh Adam.
Apakah di langit atau di bumi? Mayoritas ulama mengatakan bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit. Al-Qurtubi menceritakan pendapat yang dikemukakan oleh golongan Mu'tazilah dan Qadariyah bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang berada di bumi. Penjelasan tentang hal ini akan kami uraikan dalam pembahasan surat Al-A'raf. Nanti ya, surat Al-A'raf ini aja, Al-Baqarah aja masih ayat 30. Konteks ayat mengisyaratkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan setelah Adam. Seperti yang dikatakan oleh As-Sadi, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari para sahabat, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di sana. Dia berjalan sendirian tanpa ada pasangan yang dapat membuat dirinya tentram. Kemudian dia tertidur. Pada saat terbangun, dia mendapati seorang wanita yang diciptakan Allah dari tulang rusuknya. Ia tengah duduk di dekat wanita yang ia tengah duduk di dekat kepalanya. Adam bertanya kepadanya, Bang Salim, makasih. Siapa engkau? Ia menjawab, aku seorang wanita, katanya. Adam bertanya lagi, untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, agar engkau merasa tentram dengan kehadiranku. Para malaikat memperhatikannya sejauh yang mereka pahami. Lalu bertanya kepada Adam, siapa namanya, wahai Adam? Adam menjawab, Hawa. Para malaikat bertanya lagi, kenapa namanya Hawa? Adam menjawab, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Itu merupakan satu ujian bagi Adam alaihissalam. Berkenaan dengan pohon tersebut terdapat perbedaan pendapat. As-Sadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam adalah pohon yang bernama al-kharabu atau anggur. Orang-orang Yahudi menganggap pohon itu adalah pohon al-khitah atau gandum. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam adalah pohon yang bernama as-sanbalah atau tumbuhan yang berbau harum. Dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari sanadnya sendiri, seorang dari Bani Tamim menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Abbas mengirim surat kepada Abu Zal untuk menanyakan tentang pohon yang dimakan oleh Adam dan pohon di mana menjadi tempat bertaubatnya Adam. Abu Zal mengirim surat sebagai jawaban yang isinya, engkau bertanya tentang pohon yang dilarang didekati oleh Adam, yaitu pohon as-sanbalah, dan pohon yang menjadi tempat bertaubatnya yaitu pohon az-zaitunah, pohon zaitun. Sufyan as-Sawri meriwayatkan dari Abu Malik bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon an-naklah atau kurma. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid bahwa pohon tersebut adalah pohon atainah, pohon tin atau beringin. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwa yang sahih adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan istrinya untuk memakan intisari dari sebuah pohon di dalam surga, bukan seluruh pohonnya. Kemudian keduanya memakan buah pohon tersebut. Kita tidak dapat mengetahui pohon apakah yang dimaksud. Sebab Allah Subhanahu wa taala
tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang pohon tersebut, baik di dalam Al-Quran sendiri ataupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah pohon gandum. Ada juga yang mengatakan pohon anggur. Ada juga yang mengatakan pohon tin. Bisa jadi salah satu dari itu, akan tetapi sekalipun diketahui itu tidak begitu berarti. Dan sekalipun tidak diketahui, tetap saja tidak akan berpengaruh buruk. Wallahu a'lam bishawab. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, lalu keduanya digelincirkan. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. Domir, kata ganti. Pada lafaz anha, pada ayat tersebut maksudnya adalah surga. Maka makna lafaz fa'azallahuma sama dengan fanahuma, maka menyingkirlah keduanya, bisa juga kembali kepada keduanya. Hal yang disebutkan paling dekat yaitu pohon asi sajara. Sehingga makna fa'azallahuma yakni sebelum dia tergelincir. Oleh karena itu, sebenarnya ungkapan tersebut adalah lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu akibat pohon tersebut. Seperti halnya firman Allah, dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran. Orang yang dipalingkan, Quran Surat Az-Zariyat ayat 9. Yakni orang yang berpaling itu, orang yang berpaling itu dipalingkan akibat berpaling dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dikeluarkan dari keadaan semula, yakni dikeluarkan dari pakaian, rumah yang lapang, dari rezeki, dari kesenangan, dan dari berbagai kenikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan, yakni ketetapan rezeki dan ajal sampai waktu yang ditentukan hingga berdirinya hari kiamat. Mati. Kesenggol. Mati. Pendapat ini disebutkan juga oleh ahli tafsir dari ulama salaf seperti As-Sadi dengan sanadnya sendiri. Abul Aliyah, Wahab bin Munabbih, dan yang lainnya. Dalam hal ini juga terdapat kisah Israiliyah. Yaitu tentang iblis dan ular. Bagaimana iblis bisa masuk ke dalam surga dan menggoda Adam. Kisah lengkapnya insya Allah akan kami uraikan dalam pembahasan surat Al-A'raf. Apabila muncul pertanyaan,
Apabila surga yang ditempati Adam berada di langit seperti dikatakan jumhur ulama, maka bagaimana mungkin iblis dapat masuk ke sana padahal dia telah diusir dari sana? Jumhur ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Salah satunya adalah bahwa dilarang masuk ke sana dalam arti terhormat, sedangkan apabila mencuri-curi dan dalam keadaan terhina, mungkin saja itu terjadi. Oleh karena itu, sebagian pendapat mengatakan seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat bahwa iblis masuk ke surga melalui mulut seekor ular. Sebagian pendapat mengatakan bahwa iblis menggoda Adam dari luar pintunya. Ada juga yang mengatakan bahwa bisa jadi bahwa iblis menggoda dari bumi. Sedangkan Adam dan Hawa berada di langit. Hal ini juga disebutkan oleh Jamakhsyari dan yang lainnya. Sedangkan Al-Qurtubi menyebutkan hadis-hadis tentang ular dan perintah untuk membunuhnya. Itu. Besok kita satu lagi ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Astagfirullahaladzim, salah. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Bang Buas, jadi ayat ke-37, satu pendapat mengatakan bahwa lafaz al-kalimat maksudnya adalah yang disebutkan dengan ayat keduanya. Berkata, ya Tuhan kami, telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, kaget aku. Makasih. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, kemudian Adam menerima beberapa firman Allah, beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abu Aliyah bahwa ketika Adam melakukan kesalahan, dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana menurut Engkau apabila aku bertaubat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku akan memasukkanmu kembali ke surga. Terima kasih. Kalimat yang dimaksud adalah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Diriwayatkan dari Mujahid, dia mengatakan bahwa maksud dari beberapa kalimat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya, adalah doa, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau, dan dengan memuji Engkau Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pengampun. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, dan dengan memuji Engkau Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, dan dengan memuji Engkau
Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang, yakni bahwa Dia menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepadanya sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran surat Taubat ayat 104, Quran surat An-Nisa ayat 110, Quran surat Al-Furqan ayat 71. Dan ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan menerima taubat orang yang mau bertaubat. Ini merupakan salah satu bukti kelembutannya dan rahmatnya yang luas terhadap makhluknya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Saya izin pamit. Ya, makasih Bang Buas. Jazakallah khairan katsiran, berkah selalu, lancar terus rezekinya. Fi amanillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Soalnya lagi sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Besok kita lanjut ayat ke-38 sampai 39.